kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas materi kelas 5 semester 2 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi pembelajaran yang kita bahas sebagai berikut. 1. Mengenal Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, yaitu sikap terpuji para Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, mengenal Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rasul itu berbeda dengan Nabi. Lantas apa perbedaan Nabi dan Rasul? Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan untuk seluruh umat. Sedangkan Nabi merupakan manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Tugas dan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas para Rasul adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Allah terbagi menjadi 2. 1. Sifat wajib Rasul. 2. Sifat mustahil Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul sebagai berikut. 1. Sidik, berkata jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Patronah, cerdas. Sedangkan lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil sebagai berikut. 1. Hijib, artinya dusta. 2. Hianat, tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, menyembunyikan. 4. Baladah. Nah, sekarang kita bahas Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan hati yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, kesabaran tak terbatas, meskipun mereka mendapat berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal-hal yang mengancam nyawanya dari orang-orang musyrik. Namun mereka, Nabi Ulul Azmi, tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar.
Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Nah adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kisah Nabi Muhammad SAW ini akan kita bahas pada video berikutnya ya. Bagian kedua, kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi. Pada suatu hari terdapat seorang pengemis Yahudi buta yang selalu berteriak dan menghina Nabi Muhammad SAW. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Suatu waktu seseorang tersebut tidak datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis hanya ingin disuapi oleh seseorang sebelumnya karena rasa nyaman dan sayang mengisi hatinya. Kemudian satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satu pun amalannya setelah kepergiannya." Lalu si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya?" "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad, Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini," jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Seketika pengemis Yahudi yang buta itu tertegun dan kaget terngiang. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, tetapi tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan membasahi pipinya yang mulai berkeriput tua. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas pengemis tersebut merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Ia seraya berkata, "Selama ini aku telah menghinanya.
memfitnahnya bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku. Namun dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam isakannya. Lantas seketika saat itu juga si pengemis Yahudi buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah sumpah serapahnya kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang. Selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang yang menghina atau menyakiti hati kita. Kelak kebaikan akan mengalir. Bagian ketiga, sikap terpuji para Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Contoh sifat para Rasul Ulul Azmi yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal. 7. Menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu